Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan skill komunikasi Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Hai pembelajar hebat, salam dari Desa Wisata Jatiluwih, Bali. Indah banget kan pemandangan di sini dengan sawah-sawah terasering atau disebut subak Bali. Model persawahan ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Semoga Anda dapat menikmatinya melalui video ini. Saya dapat DM di Instagram dari seorang follower yang juga tergabung di komunitas pembelajar hebat Coach Prim Academy. Namanya Kak Uswa Hasanah. Halo Kak Uswa, beliau menanyakan ke saya, Coach, request dong materi tentang bagaimana cara menegur atau menyikapi rekan yang terlalu keras dengan pendapatnya sendiri dan suka menginterupsi seseorang ketika berada di forum. Oke Kak Uswa, saya penuhi nih requestnya ya, semoga berkenan. Semoga ini menjadi manfaat untuk semua pembelajar hebat yang menghadapi masalah yang mirip. Untuk sahabat pembelajar hebat yang ingin request materi, boleh silahkan tinggalkan pesan melalui direct message atau kolom komentar ya. Diinterupsi saat bicara memang bikin jengkel, apalagi jika itu Anda terima saat sedang berada di atas panggung public speaking ataupun di forum-forum seperti rapat. Jengkel, kesal, dongkol, bahkan hingga tersinggung dan sakit hati adalah perasaan yang wajar terjadi. Selain bikin baper, hal ini juga membuyarkan fokus Anda maupun orang di sekitar yang terlibat dalam pembicaraan itu. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, izinkan kita menyepakati beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, jangan percaya apapun yang saya katakan. Tolong ulangi, iya, jangan percaya apapun yang saya katakan. Kenapa? Karena saya hanya berbagi berdasarkan ilmu yang saya tahu dan pengalaman yang saya miliki. Sementara ilmu terus berkembang, dunia berubah, dan bisa jadi Anda memiliki pengalaman yang berbeda. Tapi yang kedua, jika Anda melihat, mendengar, dan merasa apa yang saya sampaikan ini berguna dan visible untuk dilakukan, mohon itu diterima dan dipraktekkan dalam kehidupan Anda. Oke, saya ulang ya. Yang pertama, jangan percaya apapun yang saya katakan, tapi jika Anda melihat ini berguna dan visible untuk dilakukan, mohon itu diterima dan dipraktekkan dalam kehidupan Anda. Gimana? Setuju atau sepakat? Terima kasih. Mereka yang terlalu keras dalam berpendapat maunya selalu dimenangkan, mau didengar tapi nggak mau dengar, itu adalah ciri orang egois. Dan ini banyak sekali kita temukan di sekitar kita. Masalah kesehatan mental juga dapat berkontribusi pada perkembangan sifat egois dalam diri seseorang. Ada banyak jenis gangguan kepribadian yang dapat menyebabkan hal ini. Di antaranya adalah gangguan kepribadian antisosial dan gangguan kepribadian narsistik. Alih-alih Anda marah-marah dan bermusuhan dengan dia tanpa maksud membenarkan apapun yang dia lakukan, pahami kenapa dia melakukan itu. Latar belakang keluarganya gimana, pola asuhnya saat anak-anak seperti apa, pengalaman hidup, itu kan membentuk karakter seseorang. Kalau Anda sudah tahu kenapa dia begitu, Anda bisa jadi lebih santuy. Ya wajarlah dia gitu karena demikian. Alasan seseorang memotong pembicaraan orang lain biasanya karena dia tidak sadar sudah terbiasa memotong pembicaraan, atau mungkin karena terlalu menggebu-gebu menanggapi, terlalu emosional sehingga tidak sabar menunggu orang lain bicara hingga selesai. Nah, dua hal yang harus Anda tanamkan di mindset Anda. Yang pertama, mengubah dia bukan tanggung jawab Anda. Yang kedua, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi Anda bisa mengontrol diri sendiri, baik itu pikiran, perasaan, dan tindakan. Mindset akan menentukan perasaan, tindakan, dan hasil yang didapat.
Berikut 3 cara ampuh menghadapi si tukang interupsi. Yang pertama, dengarkan apa yang dia sampaikan. Kedua, saring info yang Anda terima. Ketiga, tegur dengan sopan jika diperlukan. Untuk Anda yang senang memotong pembicaraan orang lain, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan stop melakukan hal itu sekarang. Mungkin Anda tidak sadar melakukannya, tapi orang lain bisa saja tersinggung dan merasa tidak dihargai. Anda merampas hak dia untuk berbicara. Dunia ini ada hukum karma loh, timbal balik. Gimana misalnya giliran Anda yang bicara terus dipotong, diinterupsi, apalagi di depan forum, pasti nggak mau kan? Jika Anda sering memperlakukan orang lain tanpa respect, suatu hari nanti orang akan tidak merespek Anda. Kebiasaan buruk ini juga akan membuat Anda dijauhi dan dianggap bukan kawan bicara yang asik, bahkan orang jadi males untuk melakukan diskusi atau pembicaraan berikutnya. Jika orang menjauhi Anda alih-alih baper, lebih baik introspeksi diri, perbaiki diri. Salah satu skill komunikasi level tinggi adalah menjadi pendengar yang baik. Mulailah dengan menjadi pendengar yang baik, tingkatkan empati, kemampuan komunikasi akan meningkat. Biasakan mendengarkan orang lain hingga selesai sebelum menyampaikan pesan Anda supaya tidak ada miscommunication dan mencegah konflik. Berikut 3 cara ampuh bagaimana menghadapi si tukang interupsi. Yang pertama, dengarkan saja apa yang dia sampaikan. Nah, kita bahas nih. Yang pertama nih, dengarkan apa yang dia sampaikan. Umumnya, seseorang itu memotong pembicaraan ada 2 tujuannya. Yang pertama, membantu membenarkan, dan yang kedua memang dia memotong kesempatan. Pastikan pahami orang itu dengan mendengarkan terlebih dulu. Jika dia bermaksud membantu membenarkan sesuatu, misalnya Anda salah menyebutkan sesuatu, beri dia kesempatan. Itu tidak akan menjatuhkan kredibilitas Anda, dan jangan lupa sampaikan terima kasih kakak, bapak atau ibu atas sarannya, saya sangat menghargai. Lalu Anda fokus dan antusias, dan selanjutnya Anda bisa lanjutkan lagi presentasinya. Nah, jika ada pertanyaan yang masih ingin didiskusikan, bisa dilakukan setelah ini ya kak, bapak atau ibu, setelah pemaparan saya selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Misalnya seperti itu cara Anda menanggapinya. Tapi misalkan setelah Anda mendengarkan tujuan dia memotong pembicaraan adalah memang untuk memotong kesempatan, silakan lakukan cara kedua. Saring apa yang dia bicarakan. Kira-kira ini perlu direspon apa enggak ya? Tidak semua hal perlu kita respon. Beberapa malah membuang energi untuk hal percuma. Gunakan nalar jernih dan kecerdasan emosi Anda. Usahakan tidak terpengaruh, apalagi berdebat. Diam sebentar, tatap matanya, lalu lanjutkan saja apa yang ingin Anda sampaikan. Jangan biarkan orang lain mengganggu, apalagi ketika Anda sedang menuangkan pemikiran kreatif dan masukan positif di hadapan orang lain maupun forum yang lebih besar. Cara ketiga, tegur dengan sopan. Jika sudah terasa sangat mengganggu, sebaiknya Anda menyampaikan secara lugas namun bukan kasar. Nah, semakin dewasa seseorang seharusnya paham untuk tidak melakukan hal ini, kecuali kalau dia memang punya ego yang tinggi dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Hindari terpancing emosi. It's okay jika Anda menyebut namanya sebagai peringatan dalam sebuah forum diskusi agar dia juga memahami kalau harus bertoleransi dan belajar mendengarkan ketika ada yang berbicara. Mohon maaf, Bapak atau Ibu Fulan, bisa saya minta kerjasamanya untuk saya selesaikan dulu bicara, baru setelah itu giliran Anda berbicara supaya diskusi kita kondusif. Gimana? Sepakat atau sepakat? Teman-teman yang lain gimana? Sepakat? Oke, terima kasih. Kira-kira seperti itu caranya. Jika ada pengalaman dan opini, silakan tulis di kolom komentar. Pada video lanjutan saya akan membahas tentang bagaimana menghadapi si tukang debat. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang.
Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.